Halo, rekan-rekan guru, calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Di mana saja Bapak dan Ibu guru berada, selamat berapa saja. Selamat bergabung kembali, selamat berjumpa kembali dengan channel Fantri Senior. Ya, setelah vakum kurang lebih 1 bulan, dikarenakan adanya kesibukan dalam membantu rekan-rekan yang masuk dalam angkatan 1 tahun 2023, membantu menyelesaikan beberapa lembar kerja, ya. Kebetulan dipercayakan oleh rekan-rekan guru yang masuk dalam angkatan 1 tahun 2003, sehingga sedikit waktu yang saya miliki untuk membagikan informasi terkait PPG dalam jabatan tahun 2003 ini. Nah, pada video kali ini kembali saya akan membagikan sebuah informasi terkait PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan munculnya 2 surat edaran terbaru dari pihak Kemendikbud. Di sini kita fokus pada surat terbaru tertanggal 27 Mei 2023 dengan nomor 0869, ya. Di sini Bapak dan Ibu bisa simak menindaklanjuti surat kami tertanggal 0655 tanggal 18 April 2023 tentang pemutakhiran data guru calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Diberkenan dengan hal tersebut, dengan hormat disampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, 1. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu terdaftar pada Dapodik, terdata sebagai peserta seleksi administrasi dalam jabatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK, ya. Untuk poin B ini maksudnya bagi Bapak dan Ibu yang di akun SIM PKB-nya muncul notifikasi yang berbeda dari peserta yang bukan merupakan undangan calon peserta PPG dalam jabatan. Bapak dan Ibu bisa perhatikan akun SIM PKB masing-masing, ya. Persyaratan berikut memiliki nomor unit pendidikan atau NUPTK, masih aktif sebagai guru atau guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, berusia sekurang-kurangnya atau setinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023. Ya. Poin kedua, ini yang penting, ya. Calon peserta seleksi administrasi sebagaimana tercantum pada lampiran 1 terbagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, sasaran kategori A, yaitu guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tahun 2022 sebanyak 352.668 orang. Ya. B. Sasaran kategori B, yaitu guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi sebanyak 564.387 orang, ya. Jadi untuk calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 setelah angkatan 1 ini dibagi dalam 2 kategori, yaitu kategori A bagi guru yang sudah dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi pada tahun 2022 lalu. Untuk informasi ini Bapak dan Ibu bisa dapatkan informasi resminya dalam akun SIM PKB Bapak dan Ibu, ya. Jika Bapak dan Ibu pada tahun 2022 lalu sudah pernah melakukan seleksi administrasi, maka Bapak dan Ibu silahkan cek akun SIM PKB. Di sana akan tertera jika Bapak dan Ibu sudah lulus dalam seleksi administrasi di tahun 2022 namun gagal dalam tahapan seleksi akademiknya, maka Bapak dan Ibu masuk dalam kategori A ini, ya. Sedangkan untuk kategori B ini dikhususkan atau diperuntukkan bagi rekan-rekan guru yang belum lulus dalam seleksi administrasi pada tahun 2022 atau tahun-tahun sebelumnya, dan juga rekan-rekan guru yang belum pernah mengikuti seleksi administrasi
ataupun belum pernah terundang untuk mengikuti seleksi administrasi di tahun 2022 maupun di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang pada tahun 2022 lalu dalam akun SIM PKB ketika melakukan seleksi administrasi ini, berkas Bapak dan Ibu ditolak perbaikan ataupun ditolak permanen, maka Bapak dan Ibu masuk dalam kategori B ini ya. Jadi kategori B khusus diperuntukkan bagi rekan-rekan guru yang belum lulus seleksi administrasi di tahun 2022 dan juga belum pernah mengikuti seleksi administrasi di tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita masuk ke poin 3 ya. Bagi guru sasaran kategori A tidak perlu mengikuti seleksi administrasi tahun 2023. Guru sasaran kategori A perlu melakukan penyesuaian bidang studi dikarenakan adanya perubahan nomenklatur bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 mulai tanggal 10 sampai dengan 15 Juni 2023 ya. Nah, informasi terkait perubahan nomenklatur ini Bapak dan Ibu bisa lihat dalam lampiran 2 ya. Akan saya tunjukkan sebentar ya. Di sini banyak juga rekan-rekan guru yang bertanya dalam media sosial terkait maksud dari nomenklatur ataupun penyesuaian nomenklatur ini ya. Oke, untuk poin 3 ini maksudnya bagi Bapak dan Ibu yang masuk dalam kategori A, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mengikuti seleksi administrasi di tahun 2023. Bapak dan Ibu wajib untuk menyesuaikan bidang studi PPG dalam jabatan yang akan Bapak dan Ibu ikuti dengan mengacu pada nomenklatur ataupun peraturan terbaru bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa di sini sudah muncul nomenklatur atau peraturan terbaru terkait bidang studi PPG dalam jabatan untuk tahun 2023 ya. Oke. Kita masuk ke poin keempat ya. Bagi guru sasaran kategori B wajib mengikuti seleksi administrasi mulai tanggal 30 Mei 2023 mulai kemarin ya. Sebagaimana informasi dan jadwal pada lampiran 3 ya. Tabel linearitas pada lampiran 4. Persyaratan administrasi akan diunggah melalui laman ppg.kemendikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang belum lulus seleksi administrasi di tahun 2022 ataupun Bapak dan Ibu yang belum pernah mengikuti seleksi administrasi untuk PPG dalam jabatan di tahun 2022 maupun tahun-tahun sebelumnya, Bapak dan Ibu masuk dalam sasaran kategori B ini. Mulai dari tanggal 30 Mei 2023, Bapak dan Ibu wajib membuka akun SIM PKB Bapak dan Ibu untuk melakukan unggah berkas ya. Bapak dan Ibu dapatkan informasi melalui akun SIM PKB. Di sana Bapak dan Ibu akan menemukan informasi terkait notifikasi untuk unggah berkas sebagai tahapan awal, yaitu seleksi administrasi. Jika Bapak dan Ibu yang masuk dalam kategori B ini dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi, maka barulah Bapak dan Ibu masuk ke tahapan berikut, yaitu seleksi akademik. Jika lulus, maka Bapak dan Ibu akan masuk sebagai daftar tunggu peserta PPG dalam jabatan di tahun 2023 ataupun tahun-tahun yang akan datang. Oke, Bapak dan Ibu guru sekalian, sekian saja informasi yang bisa saya bagikan terkait adanya surat edaran terbaru dari Kemendikbud selaku pelaksana PPG dalam jabatan tahun 2023 ini, dan juga pembahasan terkait kategori B dan juga kategori A. Semoga informasi yang saya bagikan saat ini bermanfaat bagi rekan-rekan guru sekalian di mana saja Bapak dan Ibu guru berada. Oke, sekian saja. Salam seprofesi. Sekian dan terima kasih.